warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik. Nah, coba ya dicek ya di samping kanan dan samping kirinya apakah teman-temannya sudah lengkap atau ada yang nggak hadir? Oke, hadir semua ya. Berarti alhamdulillah kalau hadir semua tidak ada yang sakit kan? Oh, nggak ada. Alhamdulillah ya, pada sehat semua. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mohon ya teman-teman untuk kayak handphone, gadgetnya itu disimpan dulu ya. Terus alat-alat yang tidak berkaitan dengan pembelajaran mohon disimpan dulu. Karena nanti juga kita ada kuis interaktif menggunakan handphone. Jadi nanti ada waktunya kita bermain handphone juga ya. Nah, coba deh teman-teman lihat ya, di sini ada gambar tangan dikepal, kemudian ada tangan terbuka dan ada bola. Kira-kira mana yang lebih mudah untuk mengambil bola? Nah, tangan yang terbuka ya. Berarti ini tuh sama hanya seperti bentuk dari suatu senyawa. Jadi ketika elektron berbeda, nah kita tuh akan saling tolak menolak. Tapi ketika elektronnya sama, jadi bentuknya itu tidak akan saling tolak menolak gitu. Nah, kemudian coba perhatikan teman-teman, mengapa air bisa melarutkan gula tetapi ia tidak bisa melarutkan minyak? Kira-kira kenapa teman-teman? Oh iya, karena bedanya ikatan. Terus apa lagi? Karena sifatnya berbeda. Kemudian ada lagi nggak? Iya benar ya teman-teman. Yang pertama itu karena adanya beda ikatan. Kemudian sifatnya juga berbeda. Nah kemudian ini juga bisa mengaruh ke bentuk molekul. Ketika ada beda ikatan, kemudian sifatnya berbeda, berarti bentuk molekulnya itu mengaruhi antara sifatnya tersebut teman-teman. Nah, karena air memiliki, untuk tujuan pembelajaran hari ini kita ada dua ya teman-teman. Jadi teman-teman diharapkan setelah belajar hari ini di kelas itu dapat menjelaskan terkait bentuk molekul 3 dengan tepat. Kemudian teman-teman itu dapat mengetahui ciri-ciri dari bentuk molekul 3 dengan benar. Nah, kita masuk aja ya. Nah, bentuk molekul tuh ada dua berdasarkan dua teori. Yang pertama ada teori FESPR. Nah, untuk teori ini digunakan untuk memprediksi bentuk molekul berdasarkan jumlah pasangan elektron di sekitar atom pusat. Nah, kemudian yang teori yang kedua itu ada teori domain elektron, di mana teori domain elektron ini merupakan penyempurnaan dari teori sebelumnya, yaitu teori FESPR. Nah, teori ini merupakan suatu cara untuk kita meramalkan bentuk molekul dari sebuah senyawa. Nah, berdasarkan tolak menolaknya elektron pada kulit luar atom pusat. Nah, domain elektron ini berarti kedudukan elektronnya atau daerah keberadaan elektronnya itu tidak bisa ditentukan. Nah, gimana sih cara menentukannya? Nah, jumlah domain elektron ini ditentukan yang pertama itu setiap elektron ikatan. Nah, setiap elektron ikatan ini kita bisa sebut dengan namanya FEI atau pasangan elektron ikatan. Nah, pasangan elektron ikatan ini akan membentuk sebuah senyawa ikatan kovalen. Nah, jadi ketika si elektron membentuk ikatan antara satu dan lainnya, apakah itu merupakan ikatan tunggal atau mau rangkap atau rangkap tiga, nah itu tuh tetap dihitungnya tuh satu Fe gitu atau satu domain. Nah, kemudian yang kedua, pasangan elektron bebas atau biasa kita sebut dengan FeB. Pasangan elektron bebas itu merupakan satu domain. Jadi ketika contohnya aja ya teman-teman, kita N itu kan mempunyai 5 elektron valensi. Kita taruh dulu satu kemudian satu di sini. Kemudian H mempunyai satu, kita taruh di
samping-sampingnya satu. Nah, yang mana sih yang FeI yang atau yang di pasangan elektron ikatan? Nah, pasangan elektron ikatan itu yang sebelah sini teman-teman, antara H dan E. Nah, ini tuh merupakan pasangan elektron ikatan karena mereka tuh saling berbagi elektronnya, jadi saling berikat. Nah, ini tuh mau ikatannya tunggal ataupun double bond ataupun triple bond Bu, dihitungnya tuh satu domain teman-teman. Nah, kemudian yang mana sih yang FeB? Ya, yang FeB itu merupakan sisa elektron yang tidak berikatan. Di sini tuh sisanya tuh berarti ada dua ya teman-teman. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Aman. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada rumus tipe molekul. Jadi dalam menentukan suatu bentuk molekul itu ada rumusnya. Rumusan tipe molekul dapat ditulis dengan lambang A atau sebagai atom pusat, kemudian ada X sebagai pasangan elektron ikatan, kemudian ada E sebagai jumlah pasangan elektron bebas gitu. Nah, untuk N-nya itu bilangan bulat. Nah, dengan catatan ikatan rangkap 2 atau rangkap 3 dihitung satu pasang elektron ikatan. Jadi ketika yang tadi ya teman-teman saya jelaskan, ketika dia berikat single bond, double bond atau triple bond Bu, jadi hanya satu dihitungnya. Jadi mempunyai satu FeI. Nah, tolakan antara FeB atau FeB menjadi FeB-FeI ini tuh susunan tolakannya. Kemudian yang ketiga itu FeI itu dapat menentukan bentuk molekul dan FeB itu dapat mempengaruhi besaran sudut dari bentuk molekulnya tersendiri. Nah, kemudian ini adalah bentuk molekul 3. Yang pertama itu ada huruf V. Nah, ini tuh ciri-ciri dari molekul 3 tuh yang pertama tuh sudut ikatannya itu kurang lebih 104,5 derajat. Kemudian rumusnya itu ada AX2E2. Kemudian jumlah FeI atau pasangan elektron ikatannya itu ada 2. Misalnya itu ini tuh contohnya H2O. Nah, 2 ikatan antara OH. Kemudian jumlah pasangan elektron bebasnya itu ada 2 juga. Nah, 2 pasangan elektron bebas ini ada pada oksigen. Kemudian kita bisa menentukan dari jenis ikatannya juga. Nah, kemudian karena kita gambarkan aja ya. Nah, di sini kan O. Nah, ini tuh ikatan kovalen tunggal karena mereka tuh cuma hanya satu ikatan gitu. Kemudian jenis molekulnya itu polar. Jadi ciri-ciri dari bentuk molekul tuh bisa dilihat dari sudut ikatannya. Kemudian ada rumusnya, kemudian ada jumlah FeI, kemudian ada jumlah FeB, kemudian dari jenis ikatan dan juga jenis molekulnya itu bersifat polar atau non polar gitu. Kemudian yang macam yang kedua itu ada trigonal planar teman-teman. Ciri-cirinya itu sudut ikatannya itu sekitar 120 derajat Celcius. Ya, Celcius. Kemudian rumusnya itu ada AX3. Kemudian ada FeI 3, kemudian ada FeB-nya itu sama dengan 0. Nah, contohnya itu ini adalah senyawa boron trifluorida. Nah, kemudian jenis ikatannya itu merupakan sama ya teman-teman, jenis ikatan kovalen tunggal karena mereka hanya satu berikatannya gitu. Kemudian jenis molekulnya itu polar atau non polar gitu. Nah, di sini tuh kita tuh bisa tahu langkah-langkah atau cara-cara menentukan molekul dengan teori VSEVR. Nah, yang pertama itu tentukan struktur Lewisnya, kemudian tentukan jumlah FeB dan FeI-nya dari atom pusat, kemudian tentukan tipe atau rumus molekulnya dan gambarkan bentuknya. Nah, teman-teman karena sudah penjelasan, mari kita quiz ya. Boleh di join di Kahoot atau bisa scan QR-nya. Ini teman-teman.
Gak muncul. Nah, gimana teman-teman, kuisnya susah nggak? Ya, nah pun untuk peningkatannya ya teman-teman. Kita coba lihat, mungkin tadi beberapa ada yang masih salah ya teman-teman. Mungkin nanti hasilnya bisa dikirim di email ya teman-teman. Nah mungkin kita lanjut ya, karena kita tadi belum menjelaskan tentang gimana sih langkah-langkah untuk membentuk sebuah molekul dari sesuai dengan teori SFR. Nah karena waktunya sudah habis ya teman-teman, mungkin nanti ditugaskan ya, ini buat tugas di rumah, mohon dicatat ya. Jadi kalian bisa memprediksikan bentuk molekul dengan teori SFR dari senyawa berikut. Nah senyawanya itu ada 3 ya teman-teman, ada SO2, kemudian ada SeCl2 dan NO2-. Nah mungkin untuk pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Belum. Coba ya kita ulas sedikit gitu. Ciri-ciri dari bentuk molekul itu bisa dilihat dari apa aja? Iya, ya pasangan elektron bebas, kemudian pasangan elektron ikatan, kemudian sudutnya, kemudian ya jenis ikatannya ya teman-teman. Mungkin nanti teman-teman bisa merecall kembali materi-materi yang sudah saya sampaikan, dan jangan lupa ya ini untuk tugasnya dikerjakan nanti minggu depan di cross check lagi. Nah sebelum untuk masuk bagaimana besok kita menjelaskan langkah-langkahnya itu gitu ya. Nah mungkin cukup sekian dari saya. Kesimpulannya, jadi hari ini tuh bentuk molekul tuh ada 2 teori ya teman-teman. Ada menurut teori FeSPR, kemudian ada menurut teori domain elektron. Nah ciri-cirinya tuh bisa dilihat dari tadi yang sudutnya, kemudian FeI dan FeW-nya, kemudian jenis ikatannya. Nah mungkin cukup sekian. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.